Apakah Syiah mengkafirkan kaum muslimin? Mereka mengkafirkan semua yang tak sekeyakinan dengan dia. Ini yang disebut dengan keyakinan takfiri. Syiah itu takfiri, ISIS juga sama takfiri. Seharusnya Ustadz ini merujuk ke pernyataan para ulama Imamiyah yang representatif tentang makna kafir. Dalam kitab Al-Jamal Aw An-Nusroh, karya Syekh Al-Mufid, salah seorang ulama Imamiyah, cetakan pertama tahun 1983 Masehi, halaman 29 dan 30. Syekh Al-Mufid berkata, Imamiyah sepakat tentang kekafiran yang memerangi Amirul Mukminin alaihi salam. Akan tetapi Imamiyah tidak mengeluarkan mereka dari hukum agama Islam. Karena kekafiran mereka dari sisi takwil, mengingkari hukum agama, bukan murtad dari syariat. Karena mereka mengerjakan beberapa syariat agama, menampakkan 2 kalimat syahadat dan berpegang kepadanya, bukan kafir murtad yang keluar dari Islam. Walaupun dengan kekafiran ini, mereka telah keluar dari iman. Sekali lagi saya pertegas, mereka telah keluar dari iman, bukan dari Islam. Dalam kitab Jawahir Al-Kalam, karya Syekh Muhammad Hasan An-Najafi, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 4, terbitan Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, cetakan ke-7 halaman 83. Syekh An-Najafi berkata, karena perkara ini adalah berdasarkan kekafiran mukhalif atau orang yang tidak meyakini keimamahan Ahlul Bait, dan hal ini sudah diketahui kerusakannya karena terdapat riwayat yang dapat dijadikan hujah dari perbuatan para ulama Imamiyah dan dari sejarah yang benar yang menunjukkan bahwa Islam seseorang sah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam kitab At-Thaharah, karya Imam Khomeini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 3, terbitan Muassasah Tanzim wa Nashri Athar Al-Imam Al-Khomeini, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah pada halaman 441. Imam Khomeini berkata, sesungguhnya keimamahan dalam pandangan Imamiyah bukanlah termasuk perkara pokok agama Islam, karena perkara pokok dalam agama adalah salah satu perkara yang telah jelas dan pasti dalam pandangan seluruh kaum muslimin, yaitu baik yang awam atau yang alim. Bisa saja perkara pokok agama di hadapan mayoritas kaum muslimin berlainan dengan imamah, apalagi menganggapnya perkara pokok. Memang imamah adalah usul mazhab Imamiyah, dan yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Sekali lagi saya tegaskan, yang mengingkarinya keluar dari mazhab, bukan dari Islam. Adapun menerapkan kaidah ini kepada pembunuh para imam alaihi salam dan yang membenci mereka, maka tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Itu pembahasan yang berbeda. Dalam kitab At-Tanqih fi Syarul Urwah Al-Wuthqa, karya Sayyid Al-Khu'i, salah satu ulama Imamiyah, jilid 3, terbitan Muassasah Al-Khu'i Al-Islamiyah, cetakan keempat, tahun 2009 Masehi, halaman 79 dan 80. Sayyid Al-Khu'i berkata, ada yang mengatakan bahwa Ahlul Khilaf atau yang menentang imamah Ahlul Bait mengingkari apa yang sudah ditetapkan sebagai perkara pokok agama, dan itu adalah wilayah Amirul Mukminin alaihi salam, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka dan memerintahkan untuk menerima serta mematuhinya. Sedangkan mereka mengingkari wilayah beliau alaihi salam, dan sudah dijelaskan bahwa yang mengingkari perkara pokok agama maka dihukumi kafir dan najis. Hal ini diterapkan bagi yang mengetahui hal tersebut. Saya tegaskan, bagi yang mengetahui hal tersebut lalu mengingkarinya, dan tidak harus diterapkan untuk semua ahlul khilaf, karena perkara pokok agama yaitu wilayah bermakna mencintai, sedangkan mereka atau ahlul khilaf tidak mengingkarinya atau mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Bahkan mereka menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi salam. Adapun wilayah dengan makna kekhalifahan, maka hal tersebut bukanlah perkara pokok agama. Dari satu sisi, dia merupakan pandangan ijtihad dan mereka telah menafsirkannya dengan makna mencintai. Dan kami telah membahas bahwa pengingkaran kepada perkara pokok agama akan menjadikan kafir dan najis. Dan hal ini tidaklah diterapkan untuk ahlul khilaf,
Karena kekhalifahan Ahlul Bait tidak wajib di hadapan mereka sebagai perkara pokok agama. Memang wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk pokok mazhab, bukan perkara pokok agama. Sekali lagi kami tegaskan, wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk pokok mazhab, bukan perkara pokok agama. Seharusnya Ustadz ini merujuk kepada para ulama yang dia kagumi, yaitu Ibn Taimiyah, di mana Ibn Taimiyah yang meyakini bahwa sebagian sahabat Nabi saling mengkafirkan dan melaknat sebagian yang lain. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 12, terbitan Mujama' Malik Fahad Mamlakah Al-Arabiyah As-Suudiyah, tahun 2004, halaman 492. Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya salaf atau sahabat, sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan dalam banyak masalah. Sebagian dari mereka mengingkari Muhammad melihat Tuhannya, dan sudah terkenal sebagian mereka juga mengingkari tentang kekhalifahan dan keutamaan di kalangan mereka. Begitu juga peperangan dan laknat yang terjadi di antara mereka dan pengkafiran sesama mereka. Kami tegaskan, dan pengkafiran sesama mereka merupakan perkataan yang terkenal. Dengan pernyataan Ibn Taimiyah tersebut, dapat disimpulkan siapa yang menuduh sebagian sahabat Nabi SAW dengan segala macam tuduhan yang baru kita bacakan tadi. Karena itu, semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.